Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Dwi Hardanti dengan NIM H1011221020. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurainur Miftahul Huda, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis regresi. Saya di sini akan mempresentasikan UTS analisis regresi yang berjudul pengaruh persentase penduduk miskin, persentase tingkat pengangguran terbuka, dan persentase sanitasi layak terhadap persentase air minum layak di Pulau Kalimantan tahun 2023. Akses air minum layak di Kalimantan masih belum merata akibat keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis, serta faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan, pengangguran, dan sanitasi layak terhadap akses air minum layak guna mendukung kebijakan pemerataan layanan dasar di Kalimantan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Lanjut ke data dan variabel. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik yaitu BPS tahun 2023. Data tersebut meliputi persentase penduduk miskin, persentase tingkat pengangguran terbuka, dan persentase sanitasi layak sebagai variabel independen serta persentase air minum layak sebagai variabel dependen. Data tersebut mencakup seluruh kabupaten atau kota di Pulau Kalimantan. Dan untuk model regresinya yaitu Y-topi sama dengan 41,307 dikurang 1,373 X1 ditambah 2,523 X2 ditambah 0,424 X3. Lanjut ke analisis model. Berdasarkan model regresi, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 41,037 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel bebas bernilai 0, maka persentase air minum layak diperkirakan sebesar 41,037%. Koefisien regresi untuk variabel persentase penduduk miskin sebesar negatif 1,373 menunjukkan pengaruh negatif. Artinya, setiap kenaikan 1% penduduk miskin akan menurunkan akses air minum layak sebesar 1,373% dengan asumsi variabel lain konstan. Sebaliknya, koefisien untuk meningkatkan untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,523 menunjukkan pengaruh positif, di mana setiap kenaikan 1% pengangguran diperkirakan meningkatkan akses air minum layak sebesar 2,532%. Meskipun arah hubungan ini perlu dikaji lebih lanjut karena secara teori dapat berbeda. Sementara itu, koefisien sanitasi layak sebesar 0,424 juga menunjukkan pengaruh positif, yaitu setiap kenaikan 1% pada sanitasi layak akan meningkatkan akses air minum layak sebesar 0,424%. Dengan demikian, model ini menggambarkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap akses air minum layak, sedangkan pengangguran dan sanitasi layak memiliki pengaruh positif di wilayah Kalimantan. Lanjut ke asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Pada tabel diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,200 lebih besar dari signifikansi 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, variabel residual berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Pada tabel diperoleh nilai signifikansi untuk variabel ppm 0,800, PT-PT 0,454, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, terdapat hubungan yang linier antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan berdasarkan diagram pencar diperoleh data membentuk pola yang mendekati garis lurus dengan arah positif.
maka hubungan antara PSL dan PAML bersifat linier positif, sehingga uji linearitas terpenuhi. Lanjut ke uji heterokedastisitas. Pada tabel diperoleh nilai signifikansi variabel PPM sebesar 0,520, PT-PT sebesar 0,508, dan PSL sebesar 0,560, lebih besar dari 0,05, sehingga berkesimpulan data tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Lanjut ke uji autokorelasi. Pada tabel diperoleh nilai signifikansi sebesar 1,00, lebih besar dari 0,05, sehingga berkesimpulan tidak terjadi gejala autokorelasi. Lanjut ke uji multikolinearitas. Pada tabel diperoleh nilai toleransi untuk semua variabel independen lebih besar dari 0,100 dan untuk PIF lebih kecil dari 10,00, sehingga berkesimpulan data tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lanjut ke uji signifikan. Uji signifikansi. Pertama, uji T. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan variabel PPM, PT-PT, dan PSL masing-masing memiliki T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PAML. Dan lanjut ke uji F. Berdasarkan hasil uji F pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Lanjut ke koefisien determinasi. Berdasarkan nilai R sama dengan 0,6256 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dan dependen. Nilai R kuadrat sama dengan 0,3913, berarti 39,13% variansi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 60,87% dipengaruhi faktor lain di luar model. Lanjut ke kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase penduduk miskin, PPM, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase air minum layak, PAML, sedangkan variabel persentase tingkat pengangguran terbuka, PT-PT, dan persentase sanitasi layak, PSL, berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAML. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAML di kabupaten atau kota Pulau Kalimantan. Nilai koefisien determinasi R kuadrat menunjukkan bahwa sebagian besar variansi PAML dapat dijelaskan oleh variabel PPM, PT-PT, dan PSL, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Baik, sampai di sini persentase dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.